Di dunia ini, ada kisah-kisah yang begitu menyayat hati sehingga sulit dipercaya bahwa itu benar-benar terjadi. Kisah yang tidak hanya mengguncang satu keluarga saja, tetapi juga menjadi lonceng peringatan bagi seluruh masyarakat. Inilah cerita nyata tentang seorang gadis kecil yang tidak bersalah, yang rasa sakitnya justru datang dari orang terdekat yang seharusnya melindungi dirinya. Kisah ini terjadi di sebuah desa yang tampak tenang di daerah Sukamaju, Jawa Barat. Dari luar, kehidupan di desa itu terlihat damai. Sawah hijau terbentang, suara burung berkicau di pagi hari, dan anak-anak berlari-lari di jalan tanah sambil tertawa lepas. Namun di balik kedamaian itu, tersembunyi sebuah tragedi kelam yang akan meninggalkan luka mendalam bagi seorang anak kecil bernama Ayu. Ayu dilahirkan dalam sebuah keluarga yang awalnya dianggap sebagai keluarga teladan di desa. Ayahnya, Pak Surya, dikenal sebagai petani sederhana yang rajin bekerja di sawah. Ibunya, Bu Ratih, adalah sosok ibu yang sabar dan tekun, yang setiap pagi berangkat ke pasar untuk berdagang kecil-kecilan demi menambah penghasilan keluarga. Sementara itu, kakeknya, Pak Leman, adalah pria sepuh berusia lebih dari 60 tahun, yang dulu sering dipuji warga karena sifatnya yang tenang dan bijaksana. Bagi orang luar, keluarga ini tampak harmonis dan penuh kasih. Tetapi siapa yang menyangka, justru di balik tembok rumah sederhana itu, sebuah bayangan gelap mulai tumbuh diam-diam. Bayangan yang kelak akan menghancurkan masa kecil Ayu, mencabik-cabik rasa percaya, dan meninggalkan trauma yang tidak mudah hilang sepanjang hidupnya. Cerita ini tidak hanya menggambarkan penderitaan seorang anak kecil, tetapi juga membuka mata kita tentang betapa berbahayanya budaya diam dan malu yang masih sering melekat di banyak keluarga di pedesaan Indonesia. Diam dianggap cara menjaga kehormatan keluarga, tetapi sesungguhnya diam bisa menjadi belenggu yang menghancurkan hidup seorang anak. Namun, di balik semua kegelapan itu, kisah Ayu juga menunjukkan secercah cahaya tentang keberanian seorang anak, kasih sayang seorang ibu, keteguhan seorang sahabat, dan akhirnya, tentang bagaimana kebenaran menemukan jalannya meskipun harus melewati begitu banyak air mata. Maka, marilah kita mengikuti perjalanan kisah ini dari awal hingga akhir. Kisah yang mungkin akan membuat dada kita sesak, tetapi juga akan membuat kita merenung. Apakah kita sudah benar-benar mendengarkan anak-anak kita? Atau kita masih menutup mata demi menjaga nama baik keluarga? Ayu tumbuh dalam keluarga yang tampak sederhana namun penuh kasih sayang. Ia adalah anak tunggal, sehingga perhatian dari orang tua dan kakek nenek sepenuhnya tertuju padanya. Sejak kecil, Ayu dikenal sebagai gadis manis yang penurut dan rajin belajar. Wajahnya polos, matanya jernih penuh semangat, seolah masa depan cerah sudah menantinya. Ayahnya, Pak Surya, adalah seorang petani yang setiap hari bekerja di sawah. Hidup di desa Sukamaju, sawah menjadi tumpuan utama mata pencaharian. Meski tubuhnya sering basah kuyup oleh lumpur, wajah Pak Surya selalu terlihat tulus dan penuh kebanggaan karena bisa memberi makan keluarganya. Ia bukanlah orang kaya, tetapi pekerja keras dan jujur. Ibunya, Bu Ratih, adalah seorang perempuan desa yang ulet. Pagi-pagi sekali ia sudah berangkat ke pasar di kota kecil terdekat untuk menjual sayur mayur dan jajanan sederhana. Ratih dikenal ramah, mudah tersenyum, dan disukai banyak orang. Ia tidak pernah mengeluh meski harus memikul beban berat, karena baginya keluarga adalah segalanya. Lalu ada Pak Leman, kakek Ayu. Usianya sudah melewati 60 tahun. Dulu ia pernah menjadi sosok yang dihormati, seorang ketua desa yang sering dimintai nasihat. Orang-orang mengenalnya sebagai pribadi kalem, banyak diam, dan terlihat bijaksana. Setiap kali berjalan di jalan desa, orang-orang masih menunduk memberi salam. Bagi warga sekitar, rumah Pak Surya adalah gambaran keluarga harmonis, seorang ayah yang rajin, ibu yang setia, seorang anak perempuan yang pintar, dan seorang kakek yang dihormati. Hari-hari Ayu pun terasa normal. Ia bersekolah di SD desa, mengenakan seragam putih merah yang sudah agak pudar warnanya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyisir rambut hitam panjangnya dengan rapi, lalu berangkat ke sekolah sambil membawa bekal nasi yang disiapkan ibunya. Tetangga sering melihat Ayu berlari kecil di jalan tanah sambil melambai tangan kepada teman-temannya. Mereka tersenyum bangga, anak Surya memang baik sekali, sopan dan rajin. Namun, semua kesan manis itu hanyalah lapisan luar. Tidak ada seorang pun yang menduga, di balik wajah ramah seorang kakek yang dihormati, tersembunyi sisi gelap yang kelak akan menghancurkan masa kecil cucu sendiri. Kisah Ayu yang seharusnya diwarnai keceriaan anak-anak, perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan semuanya berawal dari sebuah pagi yang tampak biasa-biasa saja. Hari itu, matahari pagi baru saja naik di atas perbukitan Sukamaju. Udara desa masih sejuk,
kabut tipis menyelimuti sawah, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan. Ayu bangun lebih awal dari biasanya. Dengan semangat, ia mengenakan seragam sekolahnya yang sederhana, merapikan buku-buku di dalam tas, lalu menghampiri ibunya yang sedang menyiapkan sarapan. "Bu, hari ini aku harus berangkat lebih cepat." "Ada ulangan pagi," kata Ayu sambil tersenyum. Bu Ratih menoleh, sedikit cemas, "Tunggu sebentar, Nak. Biar ibu antar setelah selesai menanak nasi." Ayu menggeleng cepat, "Tidak usah, Bu. Aku bisa jalan sendiri. Ibu cukup siapkan makan siang saja." Dengan langkah kecil, Ayu beranjak ke pintu rumah. Saat itulah suara berat seorang lelaki tua terdengar dari belakang. "Ayu, tunggu. Biar kakek antar. Jalan pagi masih sepi, bahaya kalau sendirian." Itulah suara Pak Leman, kakeknya. Ayu sempat ragu. Biasanya ia memang berangkat bersama teman-teman sebaya, tapi pagi itu ia terburu-buru. Dengan polos, ia mengangguk. "Baiklah, Kek." Dua generasi itu berjalan berdampingan di jalan tanah yang lengang. Pohon-pohon kelapa bergoyang tertiup angin, burung-burung kecil berkicau di dahan. Dari luar, pemandangan itu terlihat indah. Seorang kakek bijak menemani cucu perempuannya berangkat sekolah. Namun tak ada yang tahu, di balik langkah-langkah itu, sebuah rahasia gelap sedang mengintai. Ayu berbicara ceria sepanjang jalan, tentang pelajaran di sekolah, tentang keinginannya menjadi guru, tentang teman-teman yang sering bermain lompat tali bersamanya. Pak Leman tersenyum samar, menatap cucunya dengan mata yang sulit ditebak. Ketika mereka sampai di sebuah jalan setapak yang agak sepi, jauh dari rumah-rumah penduduk, langkah Pak Leman tiba-tiba terhenti. "Kek, kenapa berhenti?" "Sekolah masih jauh?" tanya Ayu polos. Pak Leman menoleh, suaranya rendah, "Kakek ingin bicara sesuatu." "Duduklah sebentar." Ayu, tanpa curiga, menuruti permintaan itu. Ia duduk di pinggir jalan, memeluk tasnya, menunggu. Detik-detik berikutnya akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika Ayu duduk di pinggir jalan setapak itu, ia masih belum menyadari apa yang akan terjadi. Pak Leman menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lewat. Suasana pagi yang seharusnya hangat terasa berubah mencekam. Burung-burung yang tadi berkicau seakan mendadak bungkam, hanya terdengar desau angin yang membuat daun-daun bergesekan. "Ayu, dengarkan kakek baik-baik," ucap Pak Leman dengan suara berat namun aneh. Ayu mengangguk, polos, menunggu kalimat berikutnya. Namun tiba-tiba, tangan kasar lelaki tua itu menyentuh bahunya dengan cara yang membuat Ayu tersentak. "Kek, apa yang kakek lakukan?" Suara Ayu bergetar, matanya melebar ketakutan. Pak Leman menunduk, matanya berubah tajam, bukan lagi tatapan lembut seorang kakek. "Diam. Jangan berteriak," bisiknya sambil menggenggam lengan cucunya. Ayu panik. Jantungnya berdentum keras, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia mencoba melepaskan diri, air mata mulai mengalir. "Kakek, jangan." Ayu takut, "Tolong hentikan." Suaranya pecah, lirih namun penuh kepanikan. Pak Leman, dengan wajah dingin, justru menekankan kata-kata ancaman. "Kalau kau berani cerita pada siapapun, kau akan menyesal seumur hidupmu." Tangisan Ayu pecah, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha meronta, menendang tanah, memeluk erat tas sekolahnya seakan itu satu-satunya pelindung. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti seluruh tubuh mungilnya. Untungnya, di tengah keguncangan itu, suara langkah kaki terdengar samar dari kejauhan. Pak Leman terkejut, buru-buru melepaskan genggamannya. "Pergi. Cepat ke sekolah. Dan ingat, jangan pernah cerita pada siapapun." Ayu langsung berlari sekuat tenaga, air matanya membasahi pipi. Nafasnya tersengal, kaki kecilnya hampir tersandung batu di jalan. Ia tak menoleh ke belakang, hanya tahu satu hal, ia harus menjauh sejauh mungkin dari kegelapan itu. Sesampainya di sekolah, Ayu duduk terdiam di bangku kelas. Teman-temannya tertawa, bercanda, namun dunia Ayu seolah runtuh. Hatinya bergetar hebat, matanya kosong. Dari hari itu, hidup Ayu tidak lagi sama. Sejak pagi yang mengerikan itu, Ayu bukan lagi anak kecil yang sama. Senyum cerianya lenyap, matanya sering kosong menatap lantai, dan setiap malam ia menangis dalam diam. Bantalnya basah oleh air mata, namun ia tidak pernah berani bersuara keras. Hatinya terbelenggu ketakutan yang tak bisa dijelaskan.
Setiap kali mendengar suara langkah kaki Pak Leman di rumah, tubuh Ayu langsung kaku. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup liar, seakan tubuh kecilnya tahu bahaya sedang mendekat. Bahkan hanya suara batuk kakeknya dari ruang tengah sudah cukup membuat bulu kuduknya merinding. Di meja makan, Ayu sering duduk membisu. Ketika Pak Surya bertanya, "Nak, kenapa kamu diam saja? Tidak enak badan?" Ayu hanya menggeleng pelan, menunduk tanpa kata. Bu Ratih yang memperhatikan anaknya mulai merasa ada yang aneh, tetapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari Ayu di rumah berubah menjadi penjara tak kasat mata. Ia takut berada sendirian. Jika orang tuanya pergi ke ladang atau ke pasar, meninggalkannya hanya bersama kakek, tubuh Ayu langsung gemetar. Ia akan mencari alasan untuk pergi ke tetangga atau mengunci diri di kamar mandi, berharap waktu cepat berlalu sampai orang tuanya pulang. Namun ketakutan terbesar datang di malam hari. Saat lampu rumah dimatikan, suara pintu berderit atau langkah kaki di lantai kayu membuat Ayu langsung terbangun dengan mata membelalak. Ia merasa seolah-olah bayangan kakeknya selalu mengintai dari balik pintu. Di dalam hatinya, Ayu ingin berteriak, ingin mengatakan kebenaran. Tetapi setiap kali teringat ancaman kakeknya, "Kalau kau cerita, kau akan menyesal seumur hidup," lidahnya terasa keluh. Ia masih terlalu kecil untuk memahami cara melawan. Yang ia tahu hanyalah rasa takut yang menjerat jiwa, membuatnya semakin hari semakin tenggelam dalam kesunyian. Dan justru dalam kesunyian itulah, bayangan kelam kakeknya semakin kuat, menghantui setiap sudut rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir bagi Ayu. Setiap kali ia berada sendirian di rumah, Pak Leman mendekatinya dengan wajah dingin. "Ayu, kenapa kau takut? Aku ini kakekmu. Jangan pernah coba-coba cerita pada siapapun. Kalau berani, kau akan menyesal," ucapnya dengan suara berat, hampir berbisik namun penuh ancaman. Ayu mengangguk cepat, air matanya menetes tanpa henti. Hatinya menjerit ingin lari, tetapi tubuh kecilnya gemetar tak berdaya. Ia mencoba mencari alasan untuk menjauh, pura-pura sakit perut, pura-pura belajar di kamar, atau berlari ke rumah tetangga. Setiap kali berhasil menghindar, Ayu merasa lega sejenak, namun rasa takut selalu kembali menghantui. Malam hari, ketika semua orang tertidur, kata-kata ancaman itu terus terngiang di telinganya. Ia menutup telinga dengan bantal, tetapi tetap saja suaranya terasa jelas. "Kalau kau bicara, kau akan hancur. Keluargamu pun akan hancur." Bayangan wajah kakeknya membuatnya sulit memejamkan mata. Di sekolah, Ayu mulai tampak berbeda. Ia lebih sering duduk sendirian, menunduk, jarang ikut bermain lompat tali atau berlari bersama teman-temannya. Guru-gurunya memperhatikan, namun hanya mengira Ayu sedang lelah belajar. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik mata sayu itu tersembunyi trauma mendalam. Di rumah, Bu Ratih sesekali memperhatikan perubahan anaknya. "Ayu, kenapa akhir-akhir ini kau sering murung? Ada yang membuatmu sedih?" tanya ibunya dengan lembut. Namun Ayu hanya menggeleng, bibirnya bergetar menahan kata-kata. Dalam hati, ia ingin sekali berkata, "Ibu, aku takut dengan kakek." Tetapi bayangan ancaman itu kembali menghantam, membuat suaranya terkunci. Bagi seorang anak kecil, ancaman dari orang dewasa yang sangat ia percayai bagaikan rantai besi. Ayu tidak hanya merasa takut, ia juga merasa sendirian, seakan-akan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan semakin lama ia berdiam, semakin kuat bayangan gelap itu mencengkeram hidupnya. Hari-hari Ayu di sekolah tidak lagi sama. Anak yang dulu dikenal ceria, selalu tertawa bersama teman-temannya, kini berubah menjadi pendiam dan murung. Ia duduk di bangku paling depan dengan wajah lesu, jarang mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan guru, dan sering menatap kosong keluar jendela. Guru-gurunya mulai memperhatikan perubahan itu. "Ayu, kenapa kau diam saja? Apa kau kurang sehat?" tanya Bu Guruwati suatu hari. Ayu hanya menunduk, menjawab singkat, "Tidak, Bu." Senyumnya yang dipaksakan tidak bisa menyembunyikan matanya yang sayu dan penuh ketakutan. Teman-temannya juga merasa heran. Anak-anak lain berlari di halaman sekolah, bermain lompat tali, atau tertawa saat jam istirahat, tapi Ayu memilih duduk di sudut, memeluk tasnya erat-erat. Beberapa kali ia terkejut hanya karena mendengar suara langkah kaki dari lorong kelas, seolah-olah bayangan kakeknya mengikuti kemanapun ia pergi. Di antara teman-temannya, hanya Siti, sahabat dekat Ayu, yang benar-benar peka. Siti mengenal Ayu sejak kecil. Mereka selalu berjalan bersama ke sekolah, berbagi bekal,
bahkan saling tukar cerita sebelum tidur. Maka perubahan Ayu membuat Siti semakin khawatir. Suatu siang, ketika semua teman sibuk bermain, Siti duduk di samping Ayu. Ia menepuk pelan bahu sahabatnya. "Ayu, kenapa akhir-akhir ini kau berbeda? Kau jarang tertawa. Kalau ada yang mengganggumu, ceritalah padaku. Kita kan sahabat," ucap Siti dengan suara lembut. Mata Ayu langsung berkaca-kaca. Bibirnya bergetar, tapi ia menunduk dalam-dalam, takut kata-kata keluar. Air mata menetes ke buku catatannya. Siti menggenggam erat tangan Ayu. "Aku tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sampingmu." Kata-kata itu menusuk hati kecil Ayu. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Tetapi ketakutan masih terlalu besar untuk diucapkan. Ayu hanya menangis pelan, menahan kata-kata yang seakan terkunci di tenggorokannya. Dan hari itu, meski Ayu belum berani bicara, sebuah pintu kecil dalam hatinya mulai terbuka. Ada secerca harapan bahwa suatu saat ia bisa menceritakan kebenaran, meski jalannya masih panjang dan penuh air mata. Hari itu, langit sore di desa Sukamaju berwarna jingga. Anak-anak pulang sekolah dengan wajah riang, tapi langkah Ayu terasa berat. Seperti biasa, ia berjalan bersama Siti. Namun berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini Siti tidak tahan lagi melihat sahabatnya terus-menerus murung. Di bawah pohon mangga besar dekat lapangan desa, Siti menghentikan langkah. Ia menatap Ayu dengan serius. "Ayu, aku tahu ada yang salah. Kau tidak seperti dulu lagi. Kau sering menangis diam-diam. Tolong, ceritalah padaku. Aku janji tidak akan bilang ke siapa-siapa." Ayu terdiam. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar. Ia menggigit bibir, berusaha menahan kata-kata yang sudah lama terpendam. Namun tatapan tulus Siti membuat pertahanannya runtuh. Tiba-tiba, air mata mengalir deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. "Siti, aku takut, aku tidak tahu harus bagaimana." Suara Ayu pecah, terbata-bata. Siti langsung memeluknya erat. "Jangan takut. Katakan saja. Aku di sini untukmu." Dengan suara bergetar, Ayu akhirnya menceritakan segalanya. Tentang pagi itu ketika kakeknya menemaninya ke sekolah, tentang sentuhan yang membuatnya gemetar, tentang ancaman yang terus menghantuinya setiap malam. Setiap kata keluar dengan susah payah, seolah ada batu besar yang menekan dadanya. Siti mendengarkan dengan wajah pucat. Matanya melebar, hatinya serasa diremas. "Astaga, Ayu, bagaimana mungkin kakekmu sendiri melakukan itu? Aku benar-benar tidak percaya," bisiknya, hampir tak terdengar. Ayu menangis lebih keras, merasa malu dan bersalah meski ia sendiri adalah korban. "Aku takut tidak ada yang percaya padaku. Kalau orang tua tahu, mungkin mereka akan marah atau keluarga kami akan hancur." Siti menggenggam tangan sahabatnya dengan kuat. "Tidak, Ayu. Kau tidak bersalah. Kau harus tahu itu. Kau korban. Aku janji tidak akan meninggalkanmu. Bahkan kalau kau tidak berani bicara pada orang lain, aku tetap akan ada di sisimu." Kata-kata itu menyalakan secerca harapan di hati Ayu. Untuk pertama kalinya, beban besar yang ia pikul terasa sedikit lebih ringan. Meski jalan menuju kebenaran masih panjang, setidaknya kini ia tahu ada satu orang yang benar-benar percaya padanya. Hari itu, di bawah pohon mangga desa, dua gadis kecil berpelukan erat. Air mata mereka jatuh ke tanah, menjadi saksi lahirnya sebuah janji persahabatan. Janji untuk tidak membiarkan Ayu sendirian dalam kegelapan. Setelah Ayu membuka rahasianya pada Siti, malam itu Siti tidak bisa tidur. Kata-kata sahabatnya terus terngiang di telinga, membuat dadanya sesak. Ia melihat wajah Ayu yang pucat, air matanya yang tak henti-henti jatuh, dan rasa takut yang begitu nyata. Siti tahu, ini bukan hal sepele. Sesuatu harus dilakukan. Keesokan harinya, dengan keberanian yang dikumpulkan, Siti menceritakan semua kepada ayahnya, Pak Hadi, seorang tokoh yang cukup disegani di desa Sukamaju. Saat mendengar cerita anaknya, wajah Pak Hadi berubah kaku. Ia terdiam lama, menatap ke lantai dengan mata berat. "Apakah kau yakin, Siti?" tanyanya lirih. "Aku yakin, Ayah." Ayu sendiri yang bercerita padaku sambil menangis. "Aku tidak tega melihatnya menderita sendirian," jawab Siti, matanya berkaca-kaca.
Pak Hadi menghela napas panjang. Ia sadar, ini adalah masalah yang sangat rumit. Menuduh seorang kakek yang selama ini dihormati warga tentu bukan hal mudah. Di desa kecil, kehormatan keluarga adalah segalanya. Sekali berita buruk menyebar, gosip akan meluas kemana-mana, dan nama baik keluarga bisa hancur dalam sekejap. Namun sebagai seorang ayah, ia juga melihat kesungguhan mata anaknya. Ini bukan cerita karangan. Siti terlalu jujur untuk berbohong tentang hal seperti ini. Baiklah, Nak. Ayah akan pikirkan cara terbaik. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Ini bukan perkara kecil, ucapnya serius. Sementara itu, di rumah Ayu, Bu Ratih mulai melihat keanehan pada anaknya. Ia memperhatikan bagaimana Ayu selalu menghindar setiap kali kakeknya masuk ke dalam rumah. Bahkan hanya dengan mendengar suara Pak Leman dari ruang depan, Ayu sudah gemetar dan wajahnya memucat. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Bu Ratih mendekati kamar Ayu. Ia melihat anaknya meringkuk di pojok ranjang, memeluk bantal sambil menangis pelan. Hati seorang ibu langsung tersayat. Ia duduk di samping anaknya, mengelus rambutnya dengan lembut. Ayu, ada apa sebenarnya, Nak? Kau sembunyikan sesuatu dari ibu, bukan? Tolong katakan pada ibu. Apapun itu, ibu akan percaya padamu. Ayu terdiam. Air matanya mengalir deras. Ia ingin berbicara, namun ketakutan masih mengikat lidahnya. Hanya suara isakan yang terdengar. Bu Ratih menatap anaknya penuh iba, merasakan ada beban besar yang dipikul putrinya. Hatinya mulai berbisik, sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Ia hanya belum tahu betapa mengerikannya kebenaran yang sebentar lagi akan ia dengar. Malam itu udara terasa dingin, angin bertiup pelan menembus celah-celah jendela rumah kayu mereka. Ayu tidak bisa tidur. Tubuh kecilnya gemetar, kepalanya penuh dengan suara ancaman kakeknya yang terus menghantui. Ia menutup wajah dengan bantal, namun air mata tetap mengalir deras. Bu Ratih yang sejak tadi memperhatikan dari jauh akhirnya masuk ke kamar. Ia duduk di samping putrinya, mengusap rambutnya dengan lembut. Ayu, ada apa denganmu, Nak? Kau tidak seperti dulu. Ibu bisa melihat ketakutan di matamu. Tolong katakan pada ibu, apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar suara lembut itu, pertahanan Ayu runtuh. Ia terisak keras, memeluk ibunya dengan tubuh gemetar. Bu. Ayu takut. Ayu tidak kuat lagi. Bu Ratih meraih bahu anaknya, menatap wajah kecil itu dengan serius. Takut pada siapa, Nak? Katakan saja. Ibu berjanji akan percaya dan melindungimu. Dengan suara bergetar, Ayu akhirnya membuka mulutnya. Kata-kata itu keluar dengan tertatih-tatih, namun cukup jelas untuk menghantam hati seorang ibu. Bu. Kakek. Kakek sudah berbuat hal yang buruk pada Ayu. Sejenak, dunia Bu Ratih seakan berhenti. Tubuhnya kaku, matanya melebar, dan air mata langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Ayu erat-erat, seakan ingin melindungi anaknya dari segala bahaya di dunia. Ya Allah. Nak, kenapa kau tidak cerita lebih cepat? Kenapa kau harus menanggung semua ini sendirian? Ayu menangis histeris. Aku takut, Bu. Kakek bilang kalau aku cerita, aku akan celaka, keluarga kita akan hancur. Bu Ratih mengguncang kepala, menatap anaknya dengan mata penuh air. Tidak, Ayu. Kau tidak bersalah. Ingat itu baik-baik. Yang salah adalah dia, bukan kau. Mulai sekarang, ibu akan selalu ada di sampingmu. Kau tidak sendirian lagi. Malam itu, dua hati hancur saling berpelukan. Seorang anak yang akhirnya berani membuka luka, dan seorang ibu yang merasakan dunia runtuh begitu tahu kenyataan kelam yang menimpa buah hatinya. Namun dari tangisan itu, lahirlah tekad baru dalam diri Bu Ratih, ia tidak akan pernah membiarkan Ayu berjuang sendirian lagi. Keesokan harinya setelah pengakuan memilukan itu, Bu Ratih tidak bisa tenang. Pikirannya dipenuhi rasa marah, sedih, sekaligus takut. Marah karena orang yang seharusnya melindungi cucunya justru menjadi sumber penderitaan. Sedih karena anaknya harus menanggung trauma begitu berat. Dan takut, karena ia tahu masalah ini bukan perkara kecil, ini bisa mengguncang seluruh keluarganya. Malam itu, setelah Ayu tertidur, Bu Ratih diam-diam pergi menemui Pak Hadi, ayah dari Siti, yang sudah lebih dulu mengetahui sebagian kebenaran dari cerita anaknya.
Mereka duduk di serambi rumah sederhana Pak Hadi, hanya ditemani lampu minyak yang berkelip. Suasana malam desa yang sunyi membuat percakapan itu terasa semakin tegang. Pak Hadi, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ternyata semua yang Siti dengar dari Ayu itu benar. Ayu akhirnya mengaku pada saya. Suara Bu Ratih bergetar, air matanya mengalir deras. Pak Hadi terdiam, menunduk dengan wajah muram. Astaga, jadi benar. Leman benar-benar melakukannya. Bu Ratih mengangguk, suaranya parau. Saya hancur, Pak. Anak saya trauma, setiap hari menangis. Tapi bagaimana saya bisa mengatakan ini pada suami saya, Pak Surya? Dia sangat menghormati ayahnya. Saya takut dia tidak percaya, atau malah menuduh Ayu berbohong. Pak Hadi menghela napas panjang. Saya mengerti, Bu. Di desa seperti kita ini, kehormatan keluarga dianggap lebih penting daripada segalanya. Tapi apakah kita tega membiarkan seorang anak menderita hanya demi menjaga nama baik? Bu Ratih menunduk, wajahnya penuh dilema. Ia tahu kata-kata itu benar, tapi ia juga tahu konsekuensi sosial yang akan datang jika semua orang tahu. Dalam budaya desa, aib keluarga bisa menjadi bahan gosip bertahun-tahun, dan anak-anak bisa tumbuh dengan cap buruk meski mereka tidak bersalah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya ingin melindungi anak saya, tapi saya juga takut keluarga ini akan hancur, kata Bu Ratih dengan suara lirih. Pak Hadi menatapnya dalam-dalam. Ibu tidak bisa melawan ini sendirian. Besok, ajaklah Ayu, dan kita bicara bersama Pak Surya. Jika Ayu sendiri yang berkata, mungkin dia akan percaya. Kita harus hadapi ini bersama, meski sulit. Karena semakin lama kita diam, semakin besar luka yang ditanggung Ayu. Malam itu, Bu Ratih pulang dengan langkah berat. Hatinya penuh ketakutan, namun juga ada secercah tekad. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran harus disampaikan. Dan besok, ia akan menyiapkan diri menghadapi saat yang paling sulit, mengungkapkan kenyataan kelam ini pada suaminya sendiri. Hari itu, suasana rumah terasa berat. Bu Ratih sudah sejak pagi gelisah, sementara Ayu duduk diam di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman menangis. Pak Surya, ayah Ayu, baru pulang dari sawah dengan tubuh lelah, namun senyum tetap terukir di wajahnya. Ia tidak tahu badai besar menunggu di dalam rumahnya. Ratih, kenapa wajahmu muram sekali? Ada apa? Tanya Surya sambil duduk di kursi bambu. Bu Ratih menggigit bibir, menunduk, lalu menoleh ke arah putrinya. Ayu. Nak, katakanlah pada ayah. Ibu ada di sini. Jangan takut. Ayu menatap ibunya dengan mata penuh air, lalu menoleh pada ayahnya. Tubuhnya bergetar hebat, seolah kata-kata terlalu berat untuk keluar. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, Ayah. Kakek. Kakek sudah menyakitiku. Sejenak ruangan menjadi sunyi. Pak Surya menatap anaknya dengan mata melebar, seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Apa? Ayu, apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Ayu menangis keras, berlari memeluk ibunya. Itu benar, Yah. Aku tidak bohong. Aku takut sekali. Bu Ratih ikut menangis, lalu menatap suaminya dengan wajah penuh duka. Surya, ini kenyataan. Ayu menderita karena ayahmu. Aku sendiri mendengarnya langsung dari mulut anak kita. Kau harus percaya. Pak Surya terdiam lama, wajahnya pucat pasi. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar. Air mata mulai membasahi matanya. Tidak, bagaimana mungkin? Ayahku yang selama ini kuhormati. Dalam hening yang mencekam itu, teringatlah Pak Surya pada kenangan lama. Beberapa tahun lalu, ia pernah mendengar bisikan tentang perilaku ayahnya terhadap seorang kerabat perempuan, tapi ia menolak mempercayainya. Ia pikir itu hanya gosip jahat. Namun kini, mendengar langsung dari anaknya sendiri, hatinya runtuh. Aku tidak bisa menerima ini, ucapnya dengan suara parau, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Anakku sendiri jadi korban dan aku tidak mampu melindunginya. Ayu memandang ayahnya dengan mata basah. Ayah, aku takut tapi aku tidak mau diam lagi. Pak Surya memeluk anak dan istrinya erat-erat. Air matanya jatuh membasahi rambut Ayu. Maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah karena terlalu lama buta.
Mulai sekarang, ayah berjanji akan melindungimu, apapun yang terjadi. Malam itu, di rumah sederhana desa Sukamaju, sebuah kebenaran pahit akhirnya terungkap. Hati seorang ayah hancur berkeping-keping, namun di saat yang sama lahir tekad baru, ia tidak akan lagi membiarkan anaknya berjuang sendirian. Sejak malam pengakuan itu, rumah keluarga Surya dipenuhi keheningan yang mencekam. Pak Surya berjalan mondar-mandir di ruang tengah, wajahnya muram, kedua tangannya mengepal seolah ingin melepaskan amarah, namun hatinya tertahan oleh sesuatu yang lebih berat, kebingungan. Bagaimana mungkin aku bisa membawa masalah ini keluar? Pikirnya berkali-kali. Kalau seluruh desa tahu, nama keluarga kita akan hancur. Ayahku yang dulu dihormati akan dipermalukan. Dan Ayu, anakku, bagaimana nanti orang-orang memandangnya? Dalam budaya pedesaan seperti Sukamaju, kehormatan keluarga seringkali dianggap lebih penting daripada keadilan. Sekali aib tersebar, gosip akan menghancurkan masa depan seorang anak perempuan. Orang-orang bisa saja menyalahkan korban, menyebut Ayu dengan kata-kata kejam, atau menganggap keluarga Surya tidak mampu menjaga nama baik. Pikiran-pikiran itu menghantam hati Surya, membuatnya semakin tersiksa. Di sisi lain, setiap kali menatap wajah putrinya, hatinya remuk. Ayu tampak semakin pucat, tubuhnya gemetar setiap kali mendengar suara langkah kakeknya. Kadang di malam hari, Surya mendengar tangisan lirih dari kamar anaknya. Tangisan itu menusuk jantungnya lebih dalam daripada 1000 pisau. Bu Ratih tidak bisa menahan diri lagi. Surya, katanya suatu malam dengan suara penuh tekad, kita tidak bisa terus diam. Semakin lama kita diam, semakin besar penderitaan anak kita. Kehormatan keluarga bukan segalanya. Yang utama adalah menyelamatkan Ayu. Surya menunduk, wajahnya dipenuhi air mata. Tapi Ratih, kalau orang tahu, Ayu bisa dicap seumur hidup. Siapa yang mau menerima anak kita nanti? Kau tahu sendiri, orang-orang desa sering kejam dengan gosip. Apakah itu lebih penting daripada kebahagiaan anakmu? Ratih menatap suaminya tajam. Kalau kita memilih diam hanya untuk menjaga nama baik, itu artinya kita rela menjadi bagian dari penderitaan Ayu. Apakah kau tega? Pertanyaan itu menghantam hati Surya seperti palu besar. Ia tidak bisa menjawab. Jiwanya benar-benar terpecah antara dua hal yang sama-sama menyakitkan, menjaga kehormatan keluarga atau memperjuangkan keadilan bagi anaknya sendiri. Malam itu, di tengah suara jangkrik yang nyaring, Surya duduk lama di serambi rumah, menatap langit gelap yang penuh bintang. Hatinya berperang. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan. Dan apapun pilihannya, tidak ada jalan kembali. Beberapa hari setelah pertarungan batin yang melelahkan, Pak Surya akhirnya mengambil keputusan yang berat. Dengan wajah muram, ia berkata pada istrinya, Ratih, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak sanggup melihat Ayu menderita, tapi aku juga tidak bisa membiarkan aib ini menjadi bahan gunjingan seluruh desa. Kita harus pergi. Kita tinggalkan Sukamaju. Bu Ratih terdiam lama. Ia tahu keputusan itu tidak mudah. Desa ini adalah tempat mereka lahir, tumbuh, dan membangun kehidupan. Namun ia juga tahu, setiap kali Ayu bertemu tatapan dingin Pak Leman, tubuh kecilnya langsung menggigil ketakutan. Baiklah, Surya. Kalau itu yang terbaik untuk Ayu, aku akan ikut, jawabnya dengan suara lirih. Keesokan harinya, keluarga kecil itu mulai mengemas barang-barang sederhana mereka. Beberapa tetangga melihat dan bertanya-tanya, namun Pak Surya hanya menjawab singkat, kami ingin mencari kehidupan baru di kota. Tak seorang pun tahu luka besar yang mereka sembunyikan di balik senyum palsu. Sementara itu, Pak Leman hanya duduk di serambi rumah, menatap kosong ke tanah. Ia tahu keluarganya akan pergi, tapi tidak berusaha mencegah. Wajahnya datar, namun matanya sesekali bergetar, seolah ada rasa takut sekaligus penyesalan yang ia pendam sendiri. Perjalanan menuju Bandung memakan waktu berjam-jam. Ayu duduk di antara ayah dan ibunya di atas angkutan desa yang berisik. Ia memeluk tas kecilnya erat-erat, menatap keluar jendela. Jalan tanah, sawah, pohon kelapa, dan suara ayam di desa Sukamaju semakin jauh tertinggal. Di matanya, semua itu bukan lagi rumah, melainkan kenangan pahit yang ingin ia lupakan. Namun meski mereka meninggalkan desa, bayangan kelam itu tidak serta-merta hilang. Ayu masih menggigil setiap kali mengingat wajah kakeknya. Di dalam hati kecilnya, ia tahu, meski tubuhnya telah jauh dari Sukamaju, luka itu akan selalu membayangi. Bagi orang luar,
Keluarga Surya hanya terlihat sebagai keluarga biasa yang pindah mencari penghidupan di kota. Tapi sesungguhnya, mereka adalah keluarga yang melarikan diri dari kegelapan, sambil membawa luka yang tidak kasat mata, luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Kehidupan baru keluarga Surya di Bandung dimulai dengan penuh keterbatasan. Mereka menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dekat pasar tradisional. Setiap pagi, Bu Rati kembali berdagang sayur mayur, sementara Pak Surya bekerja sebagai buruh harian untuk membiayai kebutuhan hidup. Bagi tetangga baru, keluarga ini tampak seperti keluarga sederhana yang merantau demi mencari penghidupan lebih baik. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya, mereka sedang berusaha melarikan diri dari bayangan kelam di desa. Namun bagi Ayu, pindah ke kota tidak serta-merta menghapus ketakutan. Setiap kali melihat sosok lelaki tua di jalan atau di pasar, tubuhnya langsung merinding. Kadang ia berhenti sejenak, napasnya tercekat, seakan bayangan Pak Leman muncul di hadapannya. Malam-malam Ayu masih dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, menjerit pelan sambil memeluk erat bantalnya. Bu Rati yang mendengar tangisan itu hanya bisa mengusap rambut anaknya sambil berbisik, "Tenanglah, nak, kau aman di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi." Namun ia tahu, kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus luka batin yang sudah tertanam begitu dalam. Di sekolah barunya, Ayu mencoba beradaptasi. Ia berkenalan dengan teman-teman baru, ikut belajar, bahkan kadang tersenyum. Tetapi gurunya menyadari sesuatu, ada kesedihan yang tetap mengintai di balik senyum tipis itu. Ayu mudah terkejut, mudah murung, dan sering duduk sendirian ketika teman-temannya bermain. Hanya ada satu hal yang membuatnya merasa sedikit kuat, surat-surat dari sahabat lamanya, Siti, yang dikirim lewat pos desa. Dalam setiap surat, Siti menulis kata-kata penyemangat. "Ayu, jangan takut. Kau tidak sendirian. Aku selalu ada untukmu, meski kita berjauhan." Setiap kali membaca surat itu, Ayu menangis, tetapi juga merasa hangat. Ia menyimpannya di bawah bantal, seolah-olah itu adalah pelindung dari rasa takut yang menghantui. Namun jauh di dalam hatinya, Ayu tahu, meski ia berusaha menjalani hidup normal di kota, bayangan masa lalu itu belum berakhir. Luka yang ditinggalkan tidak terlihat dari luar, tetapi terus hidup di dalam dirinya, menghantui setiap langkahnya. Hari-hari di kota terus berjalan, namun batin Ayu tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia melihat laki-laki tua dengan tatapan keras, tubuhnya gemetar. Setiap malam, mimpi buruk tentang kakeknya datang lagi, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Untuk menenangkan diri, Ayu mulai menulis di sebuah buku kecil yang diberikan ibunya. Awalnya hanya coretan sederhana, tapi lama-lama buku itu menjadi tempat ia menumpahkan segala rasa sakit dan ketakutannya. "Aku takut. Aku benci semua ancaman itu. Tapi aku juga tidak mau diam selamanya. Suatu hari, aku akan bicara. Suatu hari, kakek harus membayar perbuatannya." Di halaman lain ia menulis, "Aku ingin hidup seperti anak-anak lain. Aku ingin tertawa lepas tanpa bayangan gelap mengekorku. Aku janji pada diriku sendiri, aku tidak akan selamanya menjadi korban." Sementara itu, surat-surat dari Siti terus berdatangan. Siti menulis dengan penuh kasih. "Ayu, jangan menyerah. Aku tahu kau kuat. Ingat, kau tidak sendirian. Aku selalu percaya padamu." Bahkan suatu hari, Siti menyelipkan sebuah sapu tangan kecil dengan bordiran bunga melati di salah satu suratnya. "Anggaplah ini jimatmu," tulisnya. "Kalau kau merasa takut, genggam ini dan ingatlah bahwa aku ada di sampingmu." Ayu menangis ketika menerima hadiah itu. Malam-malam setelahnya, setiap kali ia terbangun dari mimpi buruk, ia menggenggam sapu tangan itu erat-erat, seolah memeluk sahabatnya dari jauh. Hatinya yang remuk perlahan mendapat sedikit penguatan. Namun trauma tidak mudah hilang. Di sekolah, ia masih sering murung. Gurunya kadang bertanya, "Ayu, kau baik-baik saja?" Tapi ia hanya tersenyum tipis, menutup rapat luka yang belum sanggup ia bagi. Meski begitu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Sebuah tekad kecil, sebuah janji bahwa suatu hari nanti, ia akan berani bersuara. Ia tidak akan selamanya terjebak dalam bayang-bayang kakeknya. Suatu pagi, sekolah baru Ayu mengumumkan sebuah kegiatan khusus. Para murid diminta berkumpul di aula untuk mendengarkan penyuluhan dari pihak kepolisian kota tentang hak anak dan perlindungan diri. Ayu duduk di bangku barisan tengah, memeluk erat sapu tangan pemberian Siti. Di depan, seorang polisi berdiri dengan sikap tegas namun ramah.
Suaranya lantang, memenuhi ruangan. Anak-anak, kalian harus tahu, tidak ada seorang pun yang berhak menyakiti kalian. Bahkan kalau itu adalah orang yang kalian kenal, atau orang yang kalian percaya. Ingat, jika ada yang berbuat buruk, itu salah mereka, bukan salah kalian. Kata-kata itu membuat tubuh Ayu menegang. Matanya membelalak, telinganya seolah menelan setiap huruf. Polisi itu melanjutkan, kalau kalian mengalami sesuatu yang tidak benar, jangan diam. Laporkan pada guru, orang tua, atau hubungi nomor darurat. Diam hanya membuat orang jahat semakin berani. Jantung Ayu berdegup kencang. Kata-kata itu menusuk jiwanya seperti kilat yang membelah langit gelap. Selama ini ia percaya diam adalah satu-satunya jalan agar keluarganya tidak hancur. Tapi kini, seorang aparat hukum sendiri yang berkata, diam adalah kesalahan terbesar. Ayu menunduk, air mata menetes tanpa ia sadari. Hatinya bergetar, bercampur antara takut dan lega. Untuk pertama kalinya, ia mendengar seseorang yang berani mengatakan dengan jelas bahwa apa yang dialaminya adalah kejahatan, dan ia punya hak untuk melawan. Setelah acara selesai, Ayu berjalan pulang dengan pikiran yang kacau. Langkahnya gontai, tetapi ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, sebuah keberanian kecil yang selama ini terkubur. Malam itu, ia kembali membuka buku hariannya dan menulis dengan tangan gemetar. Aku tidak boleh diam lagi. Aku harus cerita. Aku ingin kebenaran keluar. Aku ingin bebas dari bayangan itu. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Kata-kata polisi di sekolah terus terngiang di kepalanya. Diam hanya membuat orang jahat semakin berani. Ia memeluk sapu tangan pemberian Siti erat-erat, air matanya menetes di atas kain kecil itu. Hatinya berdebar kencang, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Keberanian kecil mulai tumbuh di dalam dirinya. Keesokan harinya, setelah bel pulang sekolah, Ayu memberanikan diri mendekati wali kelasnya, Bu Guruwati. Dengan suara bergetar, ia berkata, Bu, saya ingin cerita sesuatu. Tapi saya takut. Bu Wati menatap lembut, menggenggam tangan Ayu. Ayu, jangan takut. Apapun yang kau ceritakan, ibu akan mendengarkan dan melindungimu. Air mata Ayu mengalir deras. Dengan terbata-bata, ia menceritakan semua, tentang pagi kelam bersama kakeknya, tentang ancaman yang terus menghantuinya, dan tentang malam-malam penuh mimpi buruk yang membuatnya hampir menyerah. Setiap kata yang keluar terasa seperti luka lama yang dibuka kembali, tapi juga seperti beban besar yang perlahan terangkat. Bu Wati terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Ayu lebih kuat. Nak, kau sangat berani. Kau tidak bersalah sedikit pun. Ibu bangga padamu karena sudah berani bicara. Hari itu juga, Bu Wati segera menghubungi Bu Ratih, lalu mereka bertemu diam-diam di ruang guru. Mendengar cerita anaknya keluar dari mulut orang lain, Bu Ratih menangis terseduh-seduh. Ia memeluk Ayu erat-erat. Maafkan ibu, nak. Ibu seharusnya melindungimu sejak awal. Tapi mulai sekarang, kita tidak akan diam lagi. Kita akan mencari keadilan. Pak Hadi, Ayah Siti, juga dipanggil untuk bergabung. Ia mendengar langsung dari Ayu dengan mata penuh kesedihan. Kau gadis kecil yang sangat kuat, Ayu. Jangan takut. Orang dewasa yang ada di sini akan berdiri di sampingmu. Untuk pertama kalinya, Ayu merasa dirinya tidak sendirian. Lingkaran orang dewasa yang peduli kini berdiri bersama untuk melindunginya. Dan meski jalan menuju kebenaran masih panjang, Ayu tahu satu hal, rahasianya tidak lagi terkunci dalam gelap. Cahaya sudah mulai masuk, beberapa minggu setelah kebenaran terungkap, pihak kepolisian resmi turun tangan. Pak Leman ditangkap di rumahnya dengan wajah pucat dan langkah gontai. Warga desa Sukamaju terkejut, banyak yang tidak percaya bahwa lelaki tua yang selama ini mereka hormati ternyata menyimpan sisi kelam yang begitu keji. Bagi Ayu, kabar penangkapan itu membawa perasaan campur aduk, takut, lega, sekaligus sedih. Malam sebelum sidang, ia duduk di kamar kecilnya di Bandung, memeluk erat sapu tangan pemberian Siti. Aku harus kuat, bisiknya pada diri sendiri. Aku tidak boleh membiarkan dia lolos begitu saja. Hari sidang tiba. Ruang pengadilan penuh sesak. Beberapa wartawan lokal hadir, warga desa yang penasaran juga ikut datang. Ayu duduk di samping ibunya, tangan kecilnya gemetar, tapi Bu Ratih menggenggam erat, memberi kekuatan. Pak Surya duduk di sisi lain, wajahnya muram penuh air mata, menanggung malu sekaligus penyesalan mendalam.
Ketika polisi menggiring Pak Leman masuk ke ruang sidang, suasana mendadak hening. Lelaki tua itu tampak rapuh, rambutnya berantakan, wajahnya menunduk tanpa berani menatap siapapun. Tidak ada lagi wibawa seorang tetua desa, yang ada hanya sosok lelaki yang tersungkur oleh dosanya sendiri. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang. Terdakwa Leman didakwa melakukan tindakan asusila terhadap cucunya sendiri, Ayu, dengan ancaman dan paksaan. Setiap kata itu menusuk hati semua orang yang hadir. Sebagian warga menutup mulut, tidak percaya telinga mereka. Di kursi saksi, Ayu dipanggil untuk bersuara. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh, namun dengan keberanian yang dikumpulkan, ia berkata, "Aku hanya ingin satu hal. Aku ingin dia bertanggung jawab. Aku ingin bebas dari rasa takut ini." Ruang sidang hening sejenak, lalu banyak mata yang berkaca-kaca mendengar suara lirih seorang anak kecil yang berani menantang ketakutan terbesarnya. Akhirnya, hakim mengetukkan palu dengan tegas. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara sesuai undang-undang yang berlaku. Air mata Ayu kembali mengalir. Bukan karena sedih semata, tapi juga karena merasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia bisa bernapas tanpa bayangan ancaman yang terus menghantui. Hari itu, setelah sidang berakhir, Ayu berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah kecil namun mantap. Di genggamannya, tangan ibunya menggenggam erat, seakan tidak ingin melepas lagi. Wajah Ayu masih pucat, matanya masih basah oleh air mata, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih bebas. Masa kecilnya memang sudah ternoda oleh kegelapan, luka itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Namun kini, ia tahu bahwa dirinya bukan lagi seorang korban yang terkunci dalam diam. Ia adalah seorang anak yang berani bersuara, meskipun suaranya bergetar, meskipun air matanya jatuh. Pak Surya, ayahnya, menunduk dalam-dalam, menahan tangis. Ia sadar bahwa kegagalannya melindungi anak sendiri akan menjadi penyesalan terbesar sepanjang hidupnya. Tetapi ia juga tahu, mulai sekarang, tugasnya adalah berdiri di samping Ayu, menjadi tameng yang tidak akan pernah goyah lagi. Di mata masyarakat, kasus ini menjadi guncangan besar. Banyak yang tidak percaya, banyak yang bergosip. Tetapi juga tidak sedikit yang mulai membuka mata, menyadari bahwa kekerasan terhadap anak bisa terjadi bahkan di dalam lingkaran keluarga sendiri. Diam bukanlah jawaban. Diam hanya memperpanjang penderitaan. Kisah Ayu mengajarkan kita semua bahwa keberanian seorang anak kecil bisa mengguncang tembok keheningan yang selama ini dianggap tabu. Bahwa kebenaran, meski pahit, harus diungkapkan. Bahwa setiap anak berhak hidup aman, dicintai, dan dilindungi. Ayu mungkin masih akan membawa luka itu sepanjang hidupnya, tapi dari luka itu pula lahir kekuatan. Ia tidak lagi sendirian. Ada ibunya, ada sahabatnya Siti, ada orang-orang dewasa yang akhirnya berdiri di sisinya. Dan yang terpenting, ada dirinya sendiri, Ayu yang berani melawan ketakutan. Kepada kita semua, cerita ini meninggalkan pesan jelas, jangan pernah meremehkan suara seorang anak. Dengarkan mereka, lindungi mereka, karena diam adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap masa depan mereka. Maka, biarlah kisah Ayu menjadi pengingat bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Selama ada keberanian untuk bersuara, selalu ada harapan bahwa cahaya akan menyingkirkan kegelapan.